Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu semuanya. Puji Tuhan, luar biasa kita hari ini. Sama-sama kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu minggu ini kami lihat tangan Tuhan bekerja atas hidup kami. Setiap musim yang kami lewati, kami melihat bagaimana tangan Tuhan menolong kami. Tangan Tuhan menyertai kami. Ada hal-hal yang sedang kami gumuli, sedang kami hadapi hari-hari ini. Tapi satu yang kami percaya, kami punya Tuhan yang selalu menolong kami. Kami punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami punya Tuhan yang setia. Kami mau datang menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terpuji namamu, kami siap menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih untuk setiap musim yang kami lewati Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, amin,
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, katakan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh ku Mari angkat suara di hadapan Tuhan, katakan lebih luas dari Makasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbataskan. Sungguh kami bersyukur. Mari katakan sekali lagi, lebih luas, amin. Kebaikan-Mu Bapa lebih tinggi dari cakrawala, oh tak terbatas kasih-Mu. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Mari sama-sama di hadapan Tuhan, sekali lagi katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi katakan tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu tak terbatas. Di setiap musim Engkau selalu menyertai kami Tuhan, tak pernah tinggalkan kami, tak pernah kami sendiri. Oh, perlindungan-Mu selalu nyata dalam hidupku. Oh, sebab itu kami datang mengucap syukur. Kami mengangkat hati kami, angkat suara kami sembah Tuhan. Oh, oh, oh. Kasih dan setia-Mu, anugerah dan berkat-Mu selalu nyata. Oh, selalu nyata di hidupku. Sebab itu kami hampiri Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah penyertaan-Mu sempurna, selalu ada di hidupku. Oh, terima kasih buat kasih dan sayang-Mu,
Sembah Tuhan, ucapan syukur tak pernah habis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau setia, di segala musim yang kami lewati, tangan Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Tak pernah kau tinggalkanku. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Makasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Katakan dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, kau tunjukkan. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kau menyediakan yang kami perlukan ya Tuhan. Yang ku perlu. Katakan kau setia, kau setia, kaumu. Katakan dulu sekarang dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kau setia, kaumu. Katakan kau setia, kaumu. Sekali lagi kau setia, kau mulia. Bapa kau setia. Berikan tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu setia. Sebab itu kami mau datang mengucap syukur untuk kasih dan setia-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, siap bersyukur, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Berapa banyak kita yang mau bersyukur karena kebaikan Tuhan. Syukuri anugerah dan kebaikan Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, bersyukur karena Tuhan kita baik dan dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Amin. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan.
selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Amin. Kasih setia Tuhan ajaib bagi kami. Come on, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Lagi katakan, akan bersorak-sorak. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Yuk lagi sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan bahwasanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya. Lagi bahwasanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Yang percaya sorakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ayo siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita ngelewatin banyak masalah, tapi tangan Tuhan selalu menolong kita. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Yesus, ku mau menyatakan betapa ku mengasihi-Mu, walaupun masalah ada, namun tak melebihi kekuatanku. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Kau segalanya bagiku. Mari sama-sama di hadapan Tuhan Yesus, ku mau menyatakan, Yesus, ku mau menyatakan betapa ku mengasihi-Mu, walaupun masalah ada, namun tak melebihi kekuatanku. Sekali lagi Yesus, ku mau menyatakan, Yesus, ku mau menyatakan betapa ku mengasihi-Mu, walaupun masalah ada, namun tak melebihi kekuatanku. Sama-sama katakan, ku cinta Kau, ku
cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi sama-sama katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus. Kami nyatakan dari hati kami Tuhan, Yesus Tuhan. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus. Oh segalanya bagiku, nyaman. Mari dengan segenap hati di hadapan Tuhan kami cinta Engkau. Ku cinta Kau, kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Yesus, ku cinta Kau, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya. Sekali lagi katakan, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau, lebih dari segala yang ada. Yesus, ku cinta Kau. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan, segalanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan sekali lagi, sama-sama katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi, ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Amin, amin. Kami cinta Engkau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Kau segalanya, katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu. Rahmat-Mu baru setiap pagi. Terima kasih untuk setiap wanita-wanita-Mu Tuhan. Kami boleh haus dan lapar akan kebenaran-Mu, maka Engkau akan melegakan setiap hati kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap wanita-Mu semakin melekat kepadamu. Bahkan Kau mengingatkan untuk kami menjaga hati kami. Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Amen, amen. Untuk itu Tuhan, biarlah wanita-Mu semakin bijaksana di dalam Engkau. Apapun setiap permasalahan, kami tahu Engkau tetap menyertai kami. Bahkan Tuhan, di dalam permasalahan kami Tuhan, kami boleh bisa menanggung karena melalui kekuatan-Mu yang Amen, memberikan amen. kami kekuatan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk suami yang terbaik. Mengucap syukur untuk anak-anak yang terbaik. Terima kasih Tuhan, setiap mereka takut dan hormat akan Engkau. Pakai setiap wanita-Mu Tuhan menjadi saksi-Mu. Kami boleh Tuhan menjadi tiang doa bagi keluarga kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh menjadi
Alkitab yang terbuka dimanapun kami berada. Di rumah kami, di pekerjaan kami, di marketplace, bahkan di lingkungan wanita lain Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Ada banyak permasalahan di depan kami, tetapi kami tidak takut. Karena Yesus menyertai kami. Yes. Kalau Kau yang pegang kendali atas hidup kami, maka kami tidak akan takut. Maka Tuhan, pribadi lepas pribadi, Engkau memberikan kekuatan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai bangsa kami di tahun pemilu 2024. Berikanlah hikmat kepada setiap kami rakyat Indonesia untuk memilih dengan tepat seperti yang Engkau inginkan di dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya Presiden dan Wakil Presiden datangnya daripadamu. Biarlah mereka boleh melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih dari Sabang sampai Merauke, Engkau memberkati. Bapa, kami berdoa juga ada banyak mungkin saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh wanita-wanitamu. Bapa, oleh bilur Yesus disembuhkan. Bahkan Tuhan, mereka dengan iman mereka percaya kepadamu, maka jadilah atas hidup mereka kesembuhan. Terima kasih telah bersama-sama kami dengan Pastor Timothy Abraham yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, Injil itu adalah kekuatan-Mu, maka boleh disampaikan dengan wibawa Allah dan otoritas Allah yang menyertainya. Ada kuasa di dalam firman-Mu yang mengubah setiap hidup wanita-Mu. Karena firman itu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mendengar dengan baik. Jadikan kami, setiap kami murid-Mu Tuhan. Dan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan buah kami boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Kau segalanya bagi. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Kau segalanya bagi. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sorak-sorai bagi Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih kami boleh ada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang baru setiap pagi, bahkan rahmat-Nya juga baru setiap pagi. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pekerjaan pelayanan yang Kau percaya pada setiap kami. Kami mau baik-baik mendengarkan firman-Mu, setelah itu kami akan lanjutkan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan kelola dengan baik-baik, menjadi stewardship, menjadi steward yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kepada akhirnya kami akan menjadi good and faithful servant di hadapan-Mu. Terima kasih berbicara pada setiap kami siap mendengarkan urapi hamba-Mu, biar menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu yang bukan daripada Tuhan, tidak hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap diberkati, dipulihkan, disembuhkan, bahkan diberi kelimpahan oleh firman Tuhan. Katakan, amin. Tepuk tangan sebelum duduk, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, wanita Tuhan ya seharusnya, jadi bapak-bapaknya sedikit. Nah,
Firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saudara, Paulus mengajarkan pada Timotius, kepada Timoti, beritakan firman, apapun keadaannya. Hari ini harusnya Pak Petra, saudara, ya. Jadi Pak Petra berhalangan, jadi dia minta di reschedule, jadi saya yang menyampaikan firman, ya. Saya percaya semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Saudara, ada seorang pemilik toko kelontong, mungkin saudara yang pernah dengar cerita ini, ya. Saya mau ceritakan kembali, seorang pemilik kelontong yang sederhana, namanya Ko Acong. Dia ini Ko Acong memiliki kebiasaan unik. Jadi setiap pagi dan sore, waktu pergi ke tokonya, dia punya toko kelontong kan, dia pergi atau pulang dari toko ke rumah atau rumah ke tokonya, saudara, dia selalu berhenti di depan pintu gereja, ya, yang dia lalui setiap hari. Ya, kemudian dia minta izin ke penjaga gereja, dia bilang, boleh nggak saya masuk ke gereja sebentar? Kemudian nggak sampai 5 menit, Ko Acong sudah keluar lagi dan dia pamit ke penjaga gereja. 12 tahun sudah hal ini dia lakukan tanpa pernah absen. Jadi setiap hari dia masuk ke gereja pagi dan sore. Nah saudara, penjaga gereja pernah nanya akhirnya satu hari, Ko Acong, apa yang kau lakukan? Ngapain kau setiap kali masuk ke gereja, ya, sebentar masuk dan keluar lagi? Terus Ko Acong jawab, Oe berdoa, ya. Oh, doa apaan kok? Ya, kok cepet banget, ya. Terus Ko Acong jawab, singkat aja sih. Dia doanya gini, Tuhan Yesus, ini Oe Acong. Nah saudara, suatu hari Ko Acong ini sakit saudara, ya. Sakitnya parah sehingga harus masuk ICU. Jadi penjaga gereja nih, hari ini kok nggak datang, besok nggak datang lagi, nggak datang lagi. 12 tahun datang, sekarang nggak datang, seminggu nggak datang, bingung. Cari tahu ternyata Ko Acong sedang di ICU saudara. Ya, nah saudara, pada saat Ko Acong mengalami kesakitan di ICU, ini kesaksian Ko Acongnya ya. Jadi setiap kali dia kesakitan, kemudian sambil merintih kesakitan dia berseru, Tuhan Yesus, ini Oe Acong. Jadi setiap kali sakitnya datang, Tuhan Yesus ini Oe Acong. Jadi dia selalu panggil nama Yesus singkat aja. Sampai satu malam, Ko Acong bermimpi. Ada seorang memakai jubah putih berkilauan, ya, menyilaukan sinarnya, menghampiri Ko Acong. Ya. Terus Ko Acong tahu ini nih Yesus nih, karena kan sering dengar cerita nih Yesus tuh sinarnya berkilauan, gak kelihatan mukanya, hanya putih, jubahnya putih. Kemudian Tuhan Yesus ini menjamah keningnya Ko Acong sambil ngomong gini, Acong ini Oe Yesus. Nah saudara, Ko Acong senang banget ya, senang banget. Dia habis mimpinya hilang, dia langsung bangun. Dia duduk, nah kemudian dia lihat sekeliling cari Yesus. Mana tadi yang jamah keningku Yesus? Ko Acong segera ngelepas semua selang yang nempel di badannya. Dia langsung cari keluar dari ruang ICU. Nah suster yang lihat kaget kan sudah. Ko Acong mau kemana? Ko Acong mau kemana? Ya, terus Ko Acong bilang, aku mau cari Yesus tadi datang. Yesus tadi datang jamah kening saya. Kemudian susternya pikir, oh ini ngigo nih. Panasnya tinggi ya, sakitnya parah. Jadi ngigo nih si Ko Acong. Ko Acong. Oke bentar. Panggil dokter. Langsung dipanggil dokter. Kemudian dokternya tenangin Ko Acong, diperiksa. Ko Acong ternyata sembuh. Total, nggak ada sakit penyakit satupun saudara. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dokternya heran ya saudara. Ya ini cuma cerita, tapi saya mau sharing tentang doa hari ini saudara. Tentang doa, yang 2 minggu lalu saya menyampaikan bahwa poin kedua adalah pray all the time. Jadi saya mau sambung tentang poin nomor 2 aja, pray all the time. Nah saudara, yang pertama saya percaya semua sudah tahu tentang doa. Tapi saya hanya pengen mengajak, saya share karena ternyata doa itu sangat menyenangkan dan doa itu sangat menarik untuk dilakukan. Nah apa itu doa supaya kita tahu, supaya kita tertarik untuk doa. Bukan jadi satu beban yang berat gitu doa. Nah saudara, doa itu sebagai sarana komunikasi kita atau hubungan kita dengan Tuhan ternyata saudara. Jadi doa itu jembatannya untuk kita ketemu dengan Raja segala Raja, Allah pencipta langit dan bumi yang berkuasa. Bayangkan kalau itu cara kita berkomunikasi, harusnya kita senang banget bisa ngobrol dengan Tuhan. Ya, walaupun hanya singkat saudara,
Tuhan ini Oe Timothy gitu ya. Jadi singkat tapi Tuhan tuh ingat saudara. Nanti juga dia datang, ya Timothy ini Oe Jesus gitu ya. Nah saudara, kalau kita punya anak, ya pasti yang punya anak, kalau anak kita tinggal berjauhan dengan kita, ya mungkin karena sekolah atau bekerja di tempat yang berjauhan dengan kita, kira-kira siapa yang bakal cari setiap hari? Papa mamanya atau anaknya? Papa mama lah ya, semua ngalamin yang sama berarti tos ya. Saudara, kayaknya kenapa sih papa mama pengen cari gitu loh. Nelpon ke WA, sekarang puji Tuhan ya ada WA call, ada video call, FaceTime dan sebagainya. Jadi kalau zaman dulu kan kita mesti telepon tuh ya, bahkan apalagi kalau anaknya di luar negeri, waduh mahal banget kan. Saya pernah tuh, siapa ya saya nganterin ke daerah Kebon Sirih itu, jadi itu bisa nelpon, dapatnya murah gitu ya. Itu padahal kantor, jadi tengah malam ada penjaganya yang buka seperti itu. Nah saudara, bahkan dulu ada teknik kalau telepon yang muter itu katanya diputer berapa kali itu bisa free gitu ya. Tahu tuh bener apa enggak gitu ya. Jadi habis dipencet nomornya dikasih nomor berapa gitu ya. Nah kembali lagi, kita pengen ketemu, kita pengen denger kan, bener enggak? Orang tua kita pengen denger, kayaknya kalau enggak denger suaranya sehari aja rasanya, waduh kayak kurang gitu ya, nggak enak gitu. Kita kangen banget, betul nggak? Betul ya? Nah walaupun sebentar ya, karena mungkin anak saudara sibuk kerja, sibuk kuliah gitu ya. Yang penting say hello aja deh. Hanya pengen tahu hari ini kabarnya gimana. Nah sebenarnya demikian juga Bapak kita di surga saudara. Bapak itu pengen dengar suara kita saudara. Walaupun cuma sebentar, dia pengen dengar suara kita. Seperti kita seorang bapak, seorang mama, papa atau mama pengen dengar suara anak kita. Karena itu 1 Tesalonika 5 ayat 17 sangat singkat, tapi inilah isi hati Tuhan. Dia bilang tetaplah berdoa atau pray all the time. Berdoalah setiap waktu karena Tuhan kangen sama saudara. Saudara, jadi bukan lamanya ngobrol ya. Anak saya yang laki ya waktu puji Tuhan kemarin sudah wisuda, sudah selesai kuliahnya. Tapi waktu kuliah itu susah banget dihubungi saudara ya. Nah, di telepon tuh susah banget ya. Jadi sampai kalau udah sekali diangkat tuh waduh puji Tuhan banget gitu ya. Jadi langsung kita tahan kan karena jarang-jarang. Akhirnya dia kesel. Tuh kan kalau saya angkat jadi lama katanya. Jadi dia tuh bukan, apalagi kalau lagi ngerjain tugas Pak, Ma. Saya keganggu banget sebentar nih ngomong ya. Rasanya habis itu tuh blank. Dia gak bisa kerjain. Jadi dia pernah tuh 3 hari, 4 hari gak pernah diangkat telepon. Sampai saya minta tolong anaknya, teman baik saya, tolong dong ada di sana juga. Tolong tengok nih kenapa ya. Terus anak teman saya juga dia udah ketok-ketok gedor apartemen juga gak dibukain. Wah tambah stres kan saudara ya. Karena kan kita kadang-kadang berpikiran padahal kita pendeta juga bisa khawatir ya. Ternyata gak boleh ya. Nah saudara, karena itu tapi akhirnya diangkat. Iya saya gak mau diganggu, dia matiin teleponnya. Nah saudara kadang-kadang seperti itu. Kita khawatir, kita pengen deh denger tenang. Ya udah akhirnya sekarang kita belajar ya. Nggak lama-lama deh sama yang laki gitu. Kalau perempuan sih mau sejam asik aja. Tapi yang laki itu jangan lama-lama. Walaupun dia kayak masih, pokoknya biar dia yang kangen gitu ya. Kalau kebanyakan mungkin dia enek. Jadi kalau kurang kan dia pengen, aduh ya nanti dia pengen lagi denger. Nah saudara, tapi dia nggak pernah telepon. Dia selalu kita yang telepon. Nah saudara kenapa kita harus berdoa setiap hari? Karena Tuhan mau mendengar suara kita setiap hari saudara. Kayak kita nggak dengar suara anak kita sehari aja, kayaknya ada yang hilang. Demikian juga Tuhan itu pengen dengar suara kita setiap hari. Bahkan sebetulnya all the time. Ya, so, all the time Tuhan pengen dengar suara kita. Ya, saudara pada saat saya kesakitan, saya bukan lebay ya, ini ulang-ulang lagi ngomong sakitan ya. Tapi saya hanya pengalaman saya waktu sakit, sakitnya tiba-tiba teng itu, saya nggak kuat berdoa loh saudara. Doa aja nggak bisa loh, ngomong aja nggak kuat saudara. Tapi saya coba hanya bilang dengan cerita ini, Tuhan Yesus ini Oe Timothy. Bener loh saudara, karena saya ingat cerita ini, saya cuma ngomong gitu, ini Tuhan Yesus ini Oe Timothy, cuma gitu saudara. Ya cuma bisa begitu, boro-boro mau ngomong, akhirnya bahasa roh aja. Ya, saudara makanya Kolose 4 ayat 2 berbicara demikian, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, saya hanya himbau ya, saudara, keputusan di saudara. Di tahun 2024 nih banyak ibu-ibu kan ya, ibu-ibu nih kayaknya
menurut saya lebih sibuk dari suaminya yang bekerja di kantor, apalagi yang gak bekerja gitu ya. Kayaknya banyak komunitas yang luar biasa, pelayanan, misi dan gak apa-apa, it's okay. Cuma mungkin kurangi waktu untuk gosip mungkin ya, untuk gosip, arisan kok warisan. Arisan cukup 1, di sini ada yang arisannya 20 gitu ya. Ya, jadi sekali narik cuan banget gitu ya. Tapi saudara, arisan cukup 1, cobalah kurangi. Ganti dengan berdoa. Ganti dengan berjaga-jaga, saudara. Saudara, masalah sama penyakit itu datangnya tiba-tiba. Enggak ada yang permisi dulu. Gue mau datang ya minggu depan gitu ya. Enggak, saudara. Benar, saya tanggal 18 November juga gak nyangka. Makanya saya gak pernah ke dokter. Anggap enteng walaupun udah sakit, udah gak enak. Gak apa-apa, ntar juga sembuh dengan iman kan. Karena waktu pandemi juga sakit, 3 bulan sembuh. Saya juga percaya kuasa Tuhan tidak berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Ya, saya yang berubah. Nah saudara, saya yang harus berubah artinya. Jadi kaget bangun gak bisa jalan, saudara. Jadi tiba-tiba, makanya firman Tuhan berjaga-jagalah. Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi jangan sampai putus hubungan kita dengan Tuhan. Terus nyambung saudara. Ya, suami istri aja kita belajar nyambung. Kemarin puji Tuhan, kita ikutin satu acara karena parenting sudah setahun selesai, kita celebration namanya marriage enrichment. Ya, pesertanya 20 pasang, tapi kita nggak boleh ngobrol dengan peserta yang lain. Hanya boleh ngobrol dengan istri dan suami. Ya, pada shock tuh. Wah, peserta ibu juga iya ya. Gimana tuh tiba-tiba biasanya seneng kan kalau ketemu teman pikiran ya. Ternyata ini nggak boleh ngobrol dengan. Tapi jadi 30 jam hanya bersama istri. Wah, luar biasa. Kalau kita sampai ngobrol langsung ditegor. Ya, tegorannya strawberry gitu ya. Mereka sampai bilang strawberry sampai busuk katanya. Ini kelompok yang ini susah banget. Nah saudara, saya belajar. Tapi saya bersyukur banget, ini hadiah dalam hidup saya terbesar. Karena ternyata komunikasi dengan istri itu enak banget ya. Kenapa gak dari dulu kurang gitu ya. Jadi saya hanya menatap matanya. Udah lama saya gak menatap matanya gitu ya. Saya hanya lihat matanya, lihat hidungnya, lihat mulutnya gitu ya. Yang menarik hati seperti di Kidung Agung gitu ya. Terus lihat ke bawah, jangan lihat ke bawah gitu ya. Dari atas saja, setelah kemudian itu ternyata nyambung. Jadi akhirnya kita belajar untuk nyambung terus, jangan sampai terputus. Pulang dari situ gandengan terus saudara di mobil, ke toilet bareng, mandi bareng. Asik banget saudara. Jadi para ibu-ibu yang sudah lama gak gandengan mandi bareng gitu ya, harus coba ya, ikut marriage enrichment. Nah saudara, Bapak juga begitu, dia pengen nyambung terus gak terputus hubungannya. Dia gak mau terputus hubungannya, dia mau all the time. Makanya dia bilang pray all the time. Bukan membebani saudara loh saudara, tapi justru dia pengen dekat sama saudara. Dia gak mau lepas hubungannya dengan saudara. Ya saudara, kemudian saya sering mengatakan dalam khotbah saya bahwa Kristen itu bukan hanya agama loh saudara. Jadi tapi lebih kepada hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan itu Kristen. Jadi jangan beragama saudara. Jangan beragama Kristen tapi punya hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan yaitu Bapa dan anak saudara. Bapa dan anak. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saudara, anak saya tuh susah kan kalau dihubungi, tapi kalau mereka tuh suka hubungi saya, yaitu pada waktu minta duit. Bener banget, minta duit. Jadi kalau dia susah dihubungi, tapi kalau dia kurang duit pasti cari. Jadi kalau dia udah halo daddy gitu ya, dia antara mau beli sesuatu atau kurang duit gitu. Yang laki juga gitu ya, langsung itu di WA, ini kurang duit nih, butuh duit ya. Saudara sebetulnya jangan cari Tuhan kalau lagi butuh aja ya, harusnya. Tapi itu pun ya, saya dicari begitu pun langsung loh ke bank. Langsung, walaupun dia cuma nyari waktu dia butuh duit. Tetap langsung dibela-belain, ini lagi gini ya, ini bank jam berapa ya, langsung loh. Sediain waktu, walaupun ini kadang-kadang menjengkelkan kan, cuma cari duit aja. Minta duit doang, cari waktu minta duit. Tapi saya tetap jalan loh, saya tetap kirim, bahkan tanya, cukup enggak kebutuhannya, jangan sampai kurang. Nah saudara, apalagi Bapak kita di surga loh saudara. Tuhan kan bilang ya, kamu aja Bapak di dunia yang jahat,
kayak saya udah begitu baik dibilang jahat loh ya. Tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapa di surga. Waduh saudara, makanya saudara kita harusnya happy banget loh. Happy banget punya Bapa yang begitu baik. Saya percaya anak-anak saya happy punya papa seperti saya dan mama yang seperti Evelyn. Tapi saya tuh gak ada papanya dibandingkan Bapa di surga. Makanya kita harusnya juga happy banget ya. Kenapa mereka bisa minta dan dikasih? Memang ada ayatnya kan, Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saudara, ini gak bilang kita baik atau gak baik loh saudara. Ini bilang Tuhan minta, maka kamu akan diberikan. Cari, maka kamu mendapatkan. Ketok pintu, maka pintu akan dibukakan. Nah, saudara, kenapa kita bisa minta dan diberikan? Karena ada hubungan, betul nggak? Anak saya kenapa bisa kontak, langsung saya bergerak pergi ke bank ya, karena maksudnya kita harus kirim uang. Kenapa? Karena ada hubungan ya. Coba kalau saudara salah satu di saudara yang saya nggak kenal telepon, saya nggak akan cepat-cepat pergi ke bank. Jadi nggak usah coba-coba ke saya gitu. Ya, saudara kalau yang suka minta padahal nggak ada hubungan namanya siapa? Pengemis kan? Betul kan? Itu pengemis, nggak ada hubungan minta aja dia. Saudara kita bukan pengemis, betul? Kita anak, makanya saudara mintalah, maka kamu akan diberikan. Karena kita anak, makanya tunjukkan dong kalau kita anak, saudara. Ya nggak pernah telepon, ya nggak apa-apa juga ya, nggak pernah doa atau minta doa. Ya makanya kadang-kadang itu saya bilang bahwa penyakit, masalah itu kadang-kadang wake up call. Ya saudara sedang dipanggil Tuhan, come. Makanya Tuhan bilang, datanglah kepadamu kamu yang letih lesu dan beban berat. Ya. Aduh kenapa letih lesu? Karena kita menjauh dari Tuhan mungkin. Ya, kenapa kita beban berat? Karena kita jauh dari Tuhan. Tuhan lagi tarik untuk mendekat kepada come to me. Ya, saudara, karena itu saudara mari ya, melalui Tuhan Yesus kita itu jadi anak loh saudara. Saya akan berikan sedikit, saudara pasti sudah tahu, tapi saya hanya mau meyakinkan saudara. Tuhan Yesus manusia pertama itu ya, Adam ya, sebelum Tuhan Yesus datang, dia jatuh dalam dosa. Hubungan Allah dengan manusia terputus. Tapi itu pun Allah langsung janji, tenang, nanti ya akan datang anakku sendiri yang lahir dari perempuan ini yang akan menghancurkan dan memulihkan hubungan akan dipulihkan. Kemudian benar Yesus datang ke dunia menebus dosa kita dengan mati di atas kayu salib, sehingga pada waktu Yesus mati di atas kayu salib itu tirai bait Allah terbelah. Saudara kalau saudara pelajari, saudara di kitab Keluaran 36 ayat 35, tabir atau tirai ini ketebalannya 10 cm loh saudara. Jadi bukan tirai kayak gini. 10 cm, panjangnya 20 meter, lebarnya 10 meter saudara. Itu dikatakan di setiap sisi kain umpamanya ditarik dengan 4 kuda yang bersamaan dengan 4 arah. Sekalipun tarik kuda nggak mungkin robek. Nggak mungkin robek ini tirai. Jadi ini dahsyat banget. Kenapa bisa robek dari atas ke bawah? Jadi jangan pikir ini tirai ini ya gampang sekali. Enggak saudara. Ini 4 kuda dari 4 arah aja diikat, narik itu tirai nggak mungkin terputus atau terbelah. Karena panjangnya 20 dan tebalnya 5-10 cm. Makanya Ibrani 20 bilang gini, karena ia telah membuka jalan baru yaitu Yesus dan hidup bagi kita melalui apa? Tabir, melalui tirai yang terbelah yaitu dirinya sendiri saudara. Makanya hubungan kita dipulihkan. Dengan terbelahnya tabir itu nggak ada lagi penghalang hubungan kita dengan Allah. Dan manusia kembali pulih. Ingat kan, mungkin yang datang ibadah raya bahwa saya menyampaikan bahwa kita bersama Tuhan adalah walk with God dan work with God. Tuhan tuh mau punya hubungan dengan kita, mau bekerja sama dengan kita saudara. Makanya melalui kematian Yesus telah terjadi pendamaian antara Allah dengan manusia. Sehingga melalui Yesus juga tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Seperti Bapa dan anak. Saya percaya Bapa dan anak kita, saudara anak mau sesalah apapun seperti anak yang hilang, ingat saudara, dia udah ngabisin harta, kurang ajar, bapaknya belum mau mendekati ajal aja udah minta warisan. Coba ada yang di sini anaknya, Pak minta warisan, padahal kita masih umur panjang ya, lu doain gue mati gitu ya. Saudara, tapi dia minta warisan, udah gitu warisannya bukan buat kerja, dihabiskan untuk berfoya-foya. Saudara waktu dia balik, bapaknya yang lari loh saudara, bapaknya tangannya terbuka loh saudara. Jadi karena Bapak itu begitu saudara, tidak mengingat kesalahan kita. Saudara karena itu ini luar biasa hubungan kita dengan Bapak. Ya. Yohanes 1 ayat 12 sudah ya? Belum ya tadi? Belum. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
wow kita ini anak-anak Allah saudara. Ya kita harusnya mesti dekat sama Tuhan. Tenang kalau God with us, Tuhan dekat sama kita, Tuhan berada dengan kita. Daud dengan sukacita bilang, aku gak takut bahaya. Walaupun dalam lembah kekelaman. Inilah sukacita yang sesungguhnya. Kita bisa merasakan Tuhan dekat dengan kita. Ini sukacita yang sesungguhnya saudara. Ya, saudara, anak-anak kita saudara, kalau paling happy bukan waktu dikasih duit atau warisan. Waktu papa mamanya dekat dengan mereka. Itu adalah bahagian yang sesungguhnya buat anak-anak kita. Ya, hanya melalui Yesus kita mendapatkan keselamatan dan hubungan kita dengan pencipta kita terpulihkan kembali. Saudara, dan kita bisa panggil Allah itu Bapa kita. Ya, Roma 8 ayat 14-15, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba dan Bapa, saudara. Jadi saudara, kembali lagi saudara, ya, waktu saya sakit itu munculnya ayat ini loh saudara. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, yang muncul tuh ayat ini. Yang muncul ayat sampai, aduh Tuhan, aku kok dihajar. Tapi akhirnya waktu saya renungkan, saya itu bersyukur loh saudara. Saya bersyukur saya dihajar dan disesah. Karena ini adalah bukti yang tidak dapat disangkal atau dibantah oleh siapapun bahwa saya adalah anak yang disayang oleh Tuhan. Benar gak? Hanya anak yang dikasihi dan anak yang diakuinya sebagai anak orang. Hanya orang yang dikasihi dan orang yang disayang, yang diakuinya sebagai anak itu hanya yang dihajar dan disesah. Jadi kalau saudara gak dihajar disesah, pertanyakan. Kayaknya saudara gak disayang sama Tuhan. Saudara gak diakuinya sebagai anak. Karena Tuhan hanya menyesah dan menghajar anak orang yang dikasihinya dan orang yang diakuinya sebagai anak. Makanya waktu saya dengar muncul terus ayat ini, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Walaupun sakit, terima kasih. Karena ini bukti nyata, aku adalah orang yang dikasihi Tuhan dan orang yang diakui sebagai anak. Itu yang pertama saudara. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, doa sebagai sarana pertumbuhan rohani. Saudara, kita tuh harus bertumbuh ya. Ya, sebagai orang Kristen dari dulu sekarang sampai selamanya jangan gini-gini aja. Tapi harus bertumbuh, bahkan berbuah. Ya, untuk itu harus berakar dulu. Nah, sebagai orang Kristen kita harus bertumbuh dalam kerohanian kita. Karena doa itu pasti hubungan dua arah. Setuju nggak dengan saya? Ada yang sini kalau telepon satu arah, ya jadi saudara telepon ngomong, udah gitu ya. Ya saudara, jadi nggak dikasih kesempatan orang untuk ngomong sama kita, ya ngomong sama suami, Pak gini ya, udah tutup. Tuh suaminya baru mau ngomong, ya. Kok udah ditutup gitu ya, nggak ada kan? Semua komunikasi. Kalau telepon bener nggak? Ya telepon kan. Gimana? Tunggu jawaban, ngomong lagi, tunggu ngomong, sono ngomong, kita ngomong saudara ya. Walaupun berantem kan juga gitu ya. Sono bantah, tambah panas, itu tambah panas lagi, tetap dua arah saudara. Nggak ada yang satu arah marah-marah sendiri, matiin gitu ya. Loh, ya pasti dua arah juga, itu namanya komunikasi. Mau marah, mau seneng, mau apa tetap dua arah saudara ya. Jadi kita bicara, yang satu mendengar atau yang satu mendengar, satu bicara, kita mendengar. Nah saudara dikatakan oleh roh kita memanggil dia Bapa tadi kan, betul kan? Nah artinya Roh Kudus itu akan berbicara pada kita saudara. Pak saya gak dengar suara Tuhan kayak Samuel gitu. Samuel ya, namanya Emi ya, kamu nanti kesini ya dapat kangtau, enggak. Tapi Roh Kudus yang akan memanggil kita, ya Roh Kudus akan memampukan kita menyuarakan suara Bapa. Roh Kudus yang akan berbicara pada kita. Karena itu doa itu penting saatnya tenang. Supaya kita bisa dengar. Ya, kita bisa dengar tuntunan Roh Kudus. Jadi makanya doa itu menyediakan waktu yang tenang. Ya, saudara Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran, ia akan lead you, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya dia akan lead kita.
kita akan diarahkan, kita akan waktu kita ketemu, ini kayaknya dealnya, kemudian jantung kita mulai deg 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 deg, alarm bunyi. Hati-hati dengan orang ini, umpamanya seperti itu. Jadi Roh Kudus tuh lembut loh saudara. Saking lembutnya suka gak kedengeran, bener gak? Jadi saudara, saya pernah cerita ini di gereja, mungkin saya ceritain lagi ya. Saya waktu sebagai penjual mobil bekas di Indomobil, waktu itu belum full time saudara. Jadi saya menjual beberapa merek dan salah satunya Nissan saudara. Jadi ada teman saya, dia beli Nissan X-Trail dari saya. Dia beli, oke. Kemudian ada kekurangannya, namanya mobil bekas ya, lighternya nggak ada saudara. Lighter tahu ya, yang buat rokok itu, yang bulat itu. Itu bolong, karena mungkin tadinya orangnya ngecas buat ngecas handphone. Jadi dia beli dari saya, oke nggak ada lighternya. Ya udahlah, beli aja. Oh oke, akhirnya dia mampir ke kantor saya, dia belum beli. Terus diajak saya ke depan. Di depan tuh showroom mobil Nissan, yang mobil baru. Terus diajak saya, lihat-lihat yuk, oke. Dia masuk ke mobil Nissan itu, diajak saya masuk juga. Tim masuk, oke. Dia tutup pintunya. Kemudian tangannya gemeteran, dia mulai ngambil tuh lighter sambil gemeteran ya, lighter mobil baru, dia cabut, dia gemeter, dia kantongin saudara. Dia gemeteran, terus saya bilang, terus dia bilang gini, udah lama gak nyolong katanya. Jadi udah lama gak nyolong, jadi gemeteran. Saudara, tapi kalau dia nyolong setiap hari, saya percaya gak gemeteran lagi. Karena dia bilang udah lama gak nyolong. Saudara sama, Roh Kudus tuh sebetulnya suka alarm. Saudara pernah mau berbuat dosa kayaknya gemeteran gitu. Aduh kenapa ya? Pernah gak emosi sampai ke jantung gitu gemeteran? Itu alarm loh saudara. Jangan dibablasin, gak apa-apa. Biasain, gue mesti biasain. Kalau marah mesti biasain, jangan gemeteran. Enggak, itu justru menghalangi. Udah jangan marah. Makanya kita gemeter. Kita saking jengkel gitu gemeter. Padahal tuh Roh Kudus lagi calm down. Ya. Coba kalau kita lakukan berulang kali, hal itu akan jadi biasa. Nggak akan gemeteran lagi. Saya percaya teman saya kalau sampai hari ini dia nyolong, gampang banget. Tiap kali dia nyolong, saudara. Bahkan dia akan nyolong mobil mungkin someday. Ya. Jadi kebiasaan. Kenapa? Roh Kudusnya padam. Roh Kudus tetap ada dalam saudara. Saudara, Roh Kudus tetap ada tapi jadi padam. Ya. Karena saudara tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus. Nah saudara, jadi kalau saudara lagi ngomongin orang, siapa yang suka gemeteran? Lagi ngomongin gosip, gemeter gitu. Sampai mulutnya gemeter gitu ya. Ya, saya pokoknya lagi ngomongin orang, gemeter gitu ya. Atau lagi pengen balas orang yang berbuat jahat sama kita. Gemeter. Kenapa ya? Udah jengkel banget orang itu. Saudara alarm, makanya udah gak usah balas. Nanti saudara akan tenang lagi. Saudara akan terbiasa mendengar Roh Kudus. Tapi kalau saudara bablaskan, saudara kayaknya, gue kok biasa marah ya sekarang ya. Dulu padahal gue gemeteran, sekarang enak loh marah. Malah jadi enak juga loh marah ternyata. Enak juga loh maksudnya berantem sama orang gitu. Saudara siapa yang di sini kalau mau berantem kan gemeteran gitu. Bukannya takut tapi kayak Roh Kudus tuh menahan kita. Nah saudara makanya 1 Petrus 4 ayat 7 bilang begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu. Dan calm, jadilah tenang. Supaya apa? Kita dapat berdoa, artinya kita bisa dengar suara Roh Kudus. Makanya calm, tenang dulu. Tenang dulu. Jangan, wah suami ngomong gini, gue mesti lawan nih, kurang ajar gitu ya. Udah gitu masih penasaran, mungkin saudara tadi udah buru-buru ke woman. Ya, ke Woman of Love udah nyampe sini masih ingat nih suara tadi suami ngomong gitu, diingat terus. Jadi saudara saya yang menyampaikan firman, saudara juga menyampaikan, merenungkan suara suami saudara, bukan merenungkan firman. Kok dia ngomong gitu tadi ya, kurang ajar. Cepet nih woman, ayo cepet gue pulang, habis ini gue datang ke kantornya kalau perlu, kalau enggak nanti tunggu dia pulang nih udah nggak tahan. Makanya suami baru masuk ruangan, saudara udah bombardir. Dia pergi lagi saudara. Saudara makanya itu karena nggak ada di sini, nggak apa-apa, puji Tuhan. Nah saudara, artinya kita harus tenang, calm. Dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus akan menangkan saudara. Waktu saudara izinkan Roh Kudus berbicara, dia akan berbicara. Saudara, kenapa kita membaca Alkitab? Harus membaca Alkitab. Puji Tuhan kita ada CLC Apps. Ya, nanti kalau ada pengumumannya lagi yang terbaru boleh tampilkan bahwa ada CLC App itu kita ngajak jemaat, kita download. Semua kan pakai handphone, smartphone, gak ada yang pakai Nokia lagi yang gede itu kan. Jadi semuanya udah smartphone, tinggal download semua. Baca Alkitab, renungan harian, rema yang kita terima bisa dicatat dan dia akan ingatkan kita setiap waktu. Download aja, free,
Tidak ada biaya, hanya perlu login aja, perlu kode login bisa minta dari kita. Nah saudara, kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari? Karena Roh Kudus, Alkitab itu isinya bukan orang, nggak semua orang kenal. Beda zaman, beda orang, beda generasi. Tapi kok nyambung? Alkitab bisa begitu nyambung saudara. Hanya satu fokusnya, hanya Yesus Kristus, Allah. Hanya fokus pada Allah. Kenapa dari orang yang begitu beragam, beda generasi, beda suku, beda macam-macam. Tapi orang itu bisa menulis dengan alur yang sama. Karena rohnya sama. Karena Roh Kudusnya sama. Beda masa pun bisa sama. Bayangkan ya orang yang beda zaman itu. Tapi bisa menulis yang sejalan dan searah. Karena roh yang sama. Jadi saudara, waktu kita biasa membaca firman, itu suara Roh Kudus akan menanamkan terus, akan mengingatkan kita perkataan firman. Ya, saudara, mulai pada waktu kita berdoa. Nanti waktu kita berdoa, biasakan saudara, ini memang harus dipelajari, harus dibiasakan gaya hidup. Saudara, kalau saudara baca firman, mungkin sekali, cuma ayat itu. Tapi aneh loh, tiba-tiba pas saat saudara membutuhkan, muncul ayat yang pernah saudara baca, itu di pikiran saudara. Itu bukan saudara, itu Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan saudara karena sudah pernah baca firman itu. Ya kayak tadi, Ibrani tadi. Ya, saya pernah baca ayat ini, tapi nggak nyari ayat ini. Sampai saya tengking-tengking, wah dihajar, disesat. Tapi ternyata Roh Kudus memberikan ayat itu dan memberikan pengertian. Kamu orang yang disayang, kamu orang yang diakuinya sebagai anak, karena itu kamu dihajar dan disesat. Saudara, makanya saudara, waktu saya sakit pun saya nggak kuat baca Alkitab kan. Tapi Roh Kudus yang terus mengingatkan firman-firman yang pernah saya baca itu muncul saudara. Nah jadi karena itu saudara, untuk bertumbuh kita perlu bantuan Roh Kudus. Roh kebenaran yang menuntun kita, mengingatkan kita. Dan patuhi itu please. Waktu kita patuhi itu Roh Kudus akan tenang. Dia akan terus berbicara saudara. Jadi Roh Kudus itu bukan kayak WL ya saudara ya. WL, worship leader kan overtone terus ya. Ya, overtone naik nada ya. Roh Kudus itu enggak begitu. Saudara enggak dengar, dia enggak naik nada, dia turun nada. Ya, di dalam dunia ini ada dua penolong, Roh Kudus dan istri. Kalau istri enggak didengar naik nada, betul. Tapi Roh Kudus tuh enggak didengar turun nada sampai tak terdengar. Tapi kalau istri pengen dengar kan, jadi naik, mentok enggak didengar juga dia lempar wajan gitu, piring gitu ya, supaya didengar ya. Yang ketiga, doa itu memotivasi orang untuk sepakat. Sepakat. Jadi saudara ini supaya sepakat susah. Dimotivasi dengan doa. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan apa? Dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wow saudara, ternyata kita pasti dikabulkan asal sepakat. Jadi di dalam doa selain kita mendengar suara Tuhan, kita boleh minta kan tadi ya, sebagai anak kepada Bapa kita. Nah cuma ada satu syarat. Kalau kita mau permintaan kita dikabulkan, sepakat. Loh yang belum menikah gimana? Sepakatlah dengan orang tuamu. Ajak orang tuamu berdoa. Atau orang tua dengan anak. Anak saudara belum punya pasangan, ajak dia sepakat. Ya, yang sudah menikah, ya berdoa bersama pasangan kita. Kita harus sepakat bersama suami dan istri. Saudara, salib itu vertikal dan horizontal. Ya, enggak hanya vertikal. Tuhan tuh mau kamu harus bangun hubungan dengan aku, tapi juga punya hubungan yang baik dengan sesama. Mulai dari orang yang dekat dengan kita. Makanya Tuhan tuh melalui doa kita dimotivasi. Ayo berusahakan, usahakan. Ingat kita ini ada untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan. Ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka Tuhan memberikan penolong. Ya, jadi kita suami istri harus saling menolong, saling menghormati, saling melayani. Untuk apa? Bisa sepakat. Ya, karena sepakat itu bukan gandengan ya saudara ya. Gandengan belum tentu sepakat ya. Di gereja gandengan tangan ya belum tentu sepakat gitu kan. Ya, sepakat dalam hati dan tidak mudah dilakukan. Apalagi kalau lagi marahan ya, susah banget. Makanya kalau lagi marahan doa susah kan, nggak dijawab. Makanya cepat. Sebelum matahari terbenam kata Tuhan, cepat-cepat baian supaya kita bisa sepakat lagi gitu. Maksudnya gitu, Saudara, ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan, ya. Karena itu Saudara, yang terakhir untuk menjaga hubungan kita dengan pasangan kita dan anak kita melalui mesbah doa keluarga. Saudara, yang terakhir mesbah doa keluarga. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku di situ
Ada kok ada. Tadi di gambarnya ada Yesus ya. Saya coba mundur boleh. Iya. Ternyata kalau ngumpul Yesus pun hadir katanya. Ya. Jadi di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Saudara, lebih dari 1 orang dan berkumpul. Artinya mari gunakan kesempatan untuk seminggu sekali deh berkumpul dalam mesbah keluarga. Saya bersyukur ada beberapa orang yang sudah melakukan itu, saudara. Dan saya melihat, walaupun kita berjauhan loh, beda kota, beda negara. Tetap kita ada Zoom kan sekarang, jam segini ya, hari Jumat. Ya, jangan melakukan kegiatan lain, kita ngumpul. Wah itu sama mantu-mantu, wah luar biasa Pak. Bapak Ibu sudah melakukan dengan luar biasa. Jadi ya ngumpul sudah, walaupun melalui Zoom. Saudara. Apa yang dilakukan? Kumpul-kumpul sharing. Dia kasih tugas anak yang ini, kamu yang sharing ya, mantunya. Minggu depan kamu ya. Ya, saudara, pancing anak-anak untuk terbuka. Tapi kalau terbuka jangan ditegur ya. Dia udah terbuka, kayaknya kita kaget gitu ya. Gile, dia kok kayak gitu. Jangan kaget, jangan pasang tampang kaget. Tenang aja, calm. Terus jangan bilang, kok kamu kayak gitu? Ya, apalagi anak pendeta, enggak, tenang aja. Oh ya bagus gitu ya. Maksud nanti kita arahkan pelan-pelan, saudara. Supaya mereka bisa terbuka. Bukan untuk ditegur dan dimarahin, tapi untuk di-encourage, saudara. Saudara, Tuhan tuh bilang sama Petrus kan, sudah menyangkal loh. Sudah menyangkal ya. Terus menjauh lagi, malah kembali jadi penjala. Bukannya bertobat ya. Tapi Yesus cari loh. Dia temenin, diajak makan. Terus dia tanya, kamu bisa mengasihi aku dengan agape enggak? Kata Petrus, enggak bisa, aku filia. Tanya lagi, bisa agape enggak? Enggak bisa filia. Terus Yesus bilang, yaudah kamu bisa dengan filia enggak? Wah luar biasa. Petrus nangis. Dia bilang, iya aku cuma bisa filia, itu udah terbukti. Aku takut mati. Ya, aku takutan sampai menyangkal engkau 3 kali. Tapi Yesus panggil, nggak apa-apa ya udah kamu baru filia, it's okay. Jadi saudara, kita juga sebagai orang tua jangan nuntut anak, jadikan dia teman ya, supaya mereka mau terbuka saudara, ya, supaya mereka mau terbuka. Saya belajar melalui parenting ini ya saudara, kelas parenting, saya dan istri belajar bahwa di atas umur 18 tahun kita sudah harus stop, learning to stop, makanya buku Ibu Charlotte, learning to stop menjadi orang tua. Tapi mulai menjadi sahabat buat anak-anak kita. Saudara memang betul kita jadi orang tua seumur hidup, tapi beda fungsinya. Sekarang udah jadi teman. Teman biar dia share sama kita, jangan dia share sama orang lain. Ya, jangan dia share dengan orang-orang yang gak benar, apalagi pergaulannya kalau buruk. Saudara. Kita harus temani, kita harus turun. Kamu baru bisa filia, it's okay. Kamu begitu, it's okay. Jalan sama papa, jalan sama mama, kita bawa ke jalan yang benar. Saudara, jangan dihakimi saudara. Dia tambah berhenti, dia gak mau ketemu dengan kita, dia gak mau share dengan kita. Karena itu buat mereka terbuka dengan kita. Dan seorang bapak, ya ini banyak ibu-ibu ya, tapi papa itu yang memimpin. Papa itu memimpin. Makanya Efesus 5 ayat 22-23, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Walaupun saudara pendoa yang luar biasa saudara, wah dahsyat doanya. Tapi di depan suami jangan, papa yang doa aja, ya. Padahal papa cuma bisa doanya, Yesus ini oe, it's okay, yang penting dia yang buka. Habis itu kita mau doa syafaat 2 jam nggak apa-apa, papanya udah tidur, gitu ya saudara ya. Jadi saudara kita yang penting izinkan dia memimpin, ya jangan diambil alih. Kamu ngomong aja susah gitu ya, udah gue yang ngomong gitu ya. Jadi tiap kali papanya baru mau ngomong, sudah diam, baru mau ngomong, ntar dulu gue aja. Papa ini ngomong aja gak becus gitu ya. Jangan. Dia walaupun kita harus berbahasa roh waktu dia berbicara saudara. Gak apa-apa. Dukung dia. Semangati dia. Thank you Pak, bagus sekali. Padahal dia cuma bilang, Yesus ini oe. Ya, tapi kita bilang doanya bagus sekali Pak. Doanya sangat penuh dengan urapan. Gak apa-apa, bukan bohongin, tapi kita dukung. Hari ini cuma dia bilang, Yesus ini oe Timoti. Besok tambah, ini oe Timoti butuh sesuatu. Besoknya lagi nambah, Yesus ini oe Timoti butuh sesuatu yaitu ya tambah. Terus setiap hari, karena dia didukung. Karena istri bilang bagus. Benar gak saudara? Saudara coba, luar biasanya anak-anak sekarang ya. Dia lebih suka ngomong sama YouTube loh, main game loh saudara, daripada sama orang tua. Ya, coba kalau orang tua ya, gitu aja gak bisa. Ya kan? Tapi kalau main game, kalah nih. Kamu udah hebat. Coba lagi, kamu bagus. Luar biasa, coba lihat tuh main game itu. Walaupun kalah, coba lagi, kamu sudah bagus. Dunia tuh begitu saudara, kamu pinter, coba lagi. Makanya banyak orang jatuh dalam dunia.
Coba orang Kristen kan, kamu ini nggak bener ya, papa nih pendeta tahu nggak? Mamanya apalagi kalau anak pendeta gitu ya. Tambah dia jauh dari gereja saudara. Saya dulu kayak gitu soalnya. Saya begitu, waktu anak saya kecil, ya sekolah minggu, kan koordinator sekolah minggunya istri saya. Guru-guru lapor, Bu tadi semua anak-anak keluar. Wah, kenapa keluar? Ada yang provokatornya Bu ada. Terus siapa itu anak siapa? Terus dia dengan malu gurunya, anak ibu. Jadi langsung kita berdua pulang dari mobil kan, ini Isaac, tang. Langsung Isaac, ya langsung panggil duduk gitu ya. Tahu nggak papa ini pendeta. Jadi dia image-nya aku harus baik karena papa pendeta. Bukan karena aku anak Tuhan. Terus saya bilang gini, Tuhan marah loh. Langsung tuh Roh Kudus bilang, siapa yang marah? Jangan bawa-bawa aku ya, kata Tuhan. Lu marah-marah aja, jangan bawa gua, kata Tuhan gitu. Pakai bawa, lu marah-marah aja, gak usah bawa gua. Karena Tuhan gak marah. Aku gak marah, kamu yang marah. Oh iya benar ya. Makanya Tuhan tuh tetap peluk anak-anak. Walaupun dia nakal, ya. Tapi kita yang menghukum anak, padahal Tuhan gak menghukum anak-anak kita. Dia merangkul anak-anak kita. Makanya saudara kita harus rubah. Tuhan tuh sayang sama kamu. It's okay. Ya, bangkit lagi. Ayo arahkan. Yang suami atau bapak adalah kepala dalam rumah keluarga yang memimpin. Artinya memimpin bukan semua diborong juga ya. Saya walaupun pendeta saya nggak boleh borong semuanya. Doa, sharing firman tidak semua harus bapak. Tapi bisa mengarahkan, bisa mengambil inisiatif, bisa membimbing dengan tetap mengasihi dengan sabar. Menugaskan minggu depan kamu ya gitu ya. Tinggal nanti bagian papa, seorang bapak yang menyimpulkan. Ya. Jadi hari ini bantuannya ini ya, yuk kita lakukan ya gitu. Saya setiap hari coba mengirimkan ayat ke anak-anak saya saudara ya dalam bahasa Inggris dan Inggris saya cari yang paling mendekati buat saya itu The Message. Makanya saya sering pakai The Message ya. Jadi supaya anak-anak saya mau baca dan pernah saya kasih agak satu pasal langsung yang kokohnya. Panjang amat sih katanya. Jangan panjang gini juga lah katanya gitu. Oke, saya potong sedikit mungkin gitu. Yang apa-apa yang penting satu ayat yang penting direnungkan. Daripada kepanjangan, udah gak dibaca. Ya. Saudara mari kita mulai bangun mesbah doa keluarga saya kan, doa keluarga kita. Karena disitulah Tuhan hadir dan ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan hadir, pernikahan jadi harmonis. Ingat pernikahan di Kana, kenapa bisa air menjadi anggur? Karena Tuhan hadir. Karena Tuhan diundang. Makanya bedanya pernikahan anak-anak Tuhan dan bukan pernikahan anak Tuhan. Kalau yang lain mah hebat di depannya doang. Tambah lama tambah tawar. Tapi yang ini kata pemimpin pesta di Kana bilang gini. Wih kamu punya anggur. Biasanya orang lain awalnya doang. Yang kamu tambah lama tambah enak. Tambah lama tambah manis. Itulah pernikahan kalau dihadiri Tuhan. Pernikahan kamu kok beda ya. Kami menikah 26 tahun. Saya rindu orang-orang juga pada masa-masa. Puji Tuhan ya, tambah lama kok tambah manis gitu. Benar loh saudara, kita harus usahakan. Memang untuk menjadi manis nggak mudah. Saya harus ikut, harus merubah, harus mau dirubah, harus mau diproses. Tapi akhirnya ujungnya kehadiran Tuhan tuh datang bukan, dia juga memproses kita saudara. Makanya kita tambah lama tambah manis. Tuhan tuh mau beserta dengan kita. Bahkan sudah pekerjaan dan bisnis saudara akan dibuat berhasil kalau Tuhan hadir. Ingat Yusuf di Kejadian 39 ayat 2 dan 3 dan 23 ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Kemudian tuannya melihat Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kemudian di penjara juga, kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Yusuf berhasil bukan waktu dia menjadi orang nomor 2 di Mesir atau menjadi Perdana Menteri. Enggak dibilang, Alkitab enggak tulis dia berhasil. Kita manusia bilangnya, Yusuf berhasil loh. Tapi Alkitab enggak mencatat dia berhasil waktu jadi Perdana Menteri. Tapi Alkitab mencatat Yusuf berhasil waktu dia menjadi budak dan waktu dia di penjara. Kenapa berhasil? Yang penting itu adalah penyertaan Tuhan. Saudara, waktu kita disertai Tuhan aman. Makanya bangun penyertaan Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu. Maka engkau akan dibuat berhasil. Amin. Mari kita bagi berdiri saudara. Lagu penyertaanmu sempurna. Ya. Kita ambil waktu sejenak ya. Dan kita naikkan pujian dipimpin oleh Marlon.
dan saya akan berdoa. Penyertaan-Mu Sempurna, rancangan penuh damai, adem dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Kau mau hubungan ini tidak terputus sedikit pun. Dan kami tahu melalui doa, hubungan kami dengan Engkau tidak akan terputus. Roh Kudus akan memimpin dan berbicara selalu pada waktu kami berdoa. Karena itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh diingatkan hari ini. Karena doa adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dalam hidup kami. Karena hubungan kami dengan Tuhan tidak terputus. Kau begitu mengasihi kami. Kalau Papa di dunia aja bisa begitu mengasihi anaknya, apalagi Papa kami yang di surga. God, ya Abba, ya Bapa, our Father in heaven. Oh Lord, you are my daddy. You are our daddy yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memiliki Bapa yang begitu dekat dengan kami. Yang telinganya selalu terbuka waktu kami berbicara sepelan apapun. Hamba-Mu waktu sakit gak kuat berbicara. Hamba hanya bisa bicara, Tuhan Yesus ini Oe Timothy. Tapi Kau mendengar doa di saat kami di dalam lembah kekelaman. Sehingga tetap ada sukacita walaupun sakit. Tetap ada pengharapan pada waktu sakit. Tetap ada iman yang percaya pada waktu kesakitan itu terjadi. Terima kasih Bapa. Kau begitu baik, Kau begitu baik, Kau begitu baik. Masalah kami, penyakit kami mungkin belum selesai. Tapi kami tahu Bapa akan menuntun kami. Kami gak perlu takut sebab Tuhan beserta dengan kami. God with us. God with us. Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih untuk sukacita ini. Terima kasih untuk kesempatan untuk berdoa. Terima kasih untuk pertumbuhan rohani melalui doa. Terima kasih Tuhan. Kami bisa dimotivasi untuk terus baik-baik hubungan kami dengan pasangan kami. Hubungan kami dengan keluarga kami supaya kami bisa sepakat. Kalau hari ini ada ganjalan, semua boleh menutupkan mata, pejamkan mata, jangan tengok kiri kanan. Kalau engkau ada ganjalan dengan suamimu terutama, atau seorang bapak dengan istrimu, atau dengan mertuamu, keluargamu. Saat ini, akui di hadapan Tuhan, aku gak sanggup loh Tuhan. Aku gak sanggup, sangat menyakitkan loh Tuhan omongannya. Sangat menyakitkan loh tindakannya. Sangat menyakitkan loh apa yang dia lakukan terhadap aku. Mungkin kita sudah begitu melayani, begitu menghormati. Tapi dia menyakiti hati kita.
Nyatakan di hadapan Tuhan. Nyatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nyatakan, Roh Kudus akan menghibur engkau. Roh Kudus akan menolong engkau tetap melakukan kebenaran. Tidak membalas dengan kejahatan, tapi dengan kasih. Sehingga kasih itu yang akan merubahkan pasanganmu. Membuat dia bertobat. Karena firman Tuhan berkata, bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Maka suamimu akan dirubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kau jamah setiap hati anak-anakmu. Ada pemulihan terjadi saat ini. Ada penghiburan. Ada hati yang terluka dirubahkan, disembuhkan, bahkan digantikan dengan hati yang baru. Terima kasih Bapa. Juga biarlah kami boleh membangun mesbah. Pada waktu kami berkumpul, Engkau hadir. Karena itu kami mau Tuhan selalu hadir di dalam setiap tempat kami Tuhan. Rumah kami, gereja kami, atau dimanapun kami berada, Tuhan hadir. Karena kami berkumpul dengan sehati untuk memuji menyembah Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu, dan untuk berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan menerangkan lebih lanjut, menuntun lebih lanjut, bahkan memampukan kami bukan hanya jadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati katakan, amin. Silakan kembali. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Amin. Doa adalah kekuatan setiap kita. Amin. Mari berdoa, jangan pernah jemu-jemu kita berdoa. Oke, siapkan setiap persembahan kita, ada amplop persembahan. Di kursi ibu-ibu sekalian kita beri yang terbaik buat Tuhan. Ada juga kotak persembahan di belakang. Kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya sampaikan pengumuman untuk setiap kegiatan kita. Nanti ada ibadah raya hari Minggu tanggal 28 Januari. Di gereja nanti akan dilayani oleh Ibu Pendeta Levi Supit. Saya percaya ada firman Tuhan yang luar biasa dibagikan buat setiap kita. Juga nanti ada Woman of Love di tanggal 30 Januari 2023. Ibu Pendeta Judita Manit juga akan melayani kita. Dan saya percaya ada banyak pesan Tuhan yang luar biasa yang disampaikan. Jadi ibu-ibu ajak teman-teman untuk hadir bersama-sama. Oke, kita mau saksikan video untuk aplikasi CLC. Ya, silakan. Shalom Jemaat GBI City of Love. Berikut adalah info update terbaru yang sudah dapat Anda gunakan di CLC Apps. Yang pertama, fitur Ayo Baca Alkitab yang memudahkan Anda untuk mengikuti dan menyelesaikan pembacaan Alkitab. Selain renungan harian yang secara khusus dibuat oleh Gembala GBI City of Love, Anda juga dapat melihat histori pembacaan Alkitab Anda. Cari tanggal yang Anda tuju dan memilih pembacaan Alkitab Anda. Yang kedua adalah fitur Rema. Anda dapat mencatat rema yang Anda dapatkan lewat firman Tuhan yang Anda baca dan Anda dengarkan. Anda dapat mengatur waktu mulai dan waktu selesai untuk mengingatkan Anda melakukan hal yang Anda tulis. CLC Apps juga akan memberikan notifikasi untuk Anda di setiap harinya. Download aplikasi CLC Apps sekarang. Ya, Rema itu adalah setiap kali kita mendengar firman, itu pasti Roh Kudus akan berbicara. Tuhan ngomong, tadi kita dengar ini, ting gitu, untuk melakukan sesuatu kan. Nah, tulis itu, Rema, buka Rema, tulis apa yang akan sudah lakukan, deskripsinya apa, mau jam berapa, setiap hari akan diingatkan. Jadi kita tulis, mamanya hari ini, Selasa sampai Selasa depan. Nanti kan Selasa depan dengar firman lagi. Jadi Selasa sampai Selasa depan, terus jam berapa mau diingatkan? Jam 8 pagi atau jam berapa, ditulis saja. Nanti dia jam 8 akan muncul, ting. Firman yang kemarin diingatkan. Contohnya mamanya berdoa dengan sungguh-sungguh atau apa yang sederhana. Dia akan muncul, doa dengan sungguh-sungguh. Doa atau doakan suamimu atau apa. Pokoknya tulis, nanti setiap hari dia akan ingatkan kita. Itulah Rema. Karena saya rindu, saya percaya firman Tuhan akan merubahkan kita. Tuhan mau kita bertumbuh.
Kalau setiap kali kita mendengar firman gak ada perubahan, kita harus belajar coba apa yang bisa kita membuat kita berubah. Karena dengar aja firman, mungkin siang ngobrol di kafe, lupa firmannya. Karena itu kita perlu diingatkan selalu. Nah saudara, hari Kamis ini juga ada yang lagi mau cari mantu. Cari mantu atau siap untuk menjadi mertua. Dan ini ada 4M, seminar 4M. Ya, mencari menantu menjadi mertua. Atau saudara yang sudah menjadi mertua atau bakal menjadi mertua, ada seminar dengan Ibu Charlotte, tapi batch 2 ini tidak jadi, di Sampurna nggak jadi, hanya di Wang Plaza. Kamis ini tanggal 25 Januari jam 10 sampai jam 2.30. Memang harus registrasi dan ada biaya untuk lunch dan goodie bag 200.000 ya. Jadi hari Kamis di Wang Plaza Jalan Panjang nomor Kafling 17. Jadi itu ada Wang Plaza, ada mallnya, ada Range Market di situ, lantai 2. Hanya satu kali ya, yang di Sampurna tidak jadi dilakukan. Itu aja. Yuk kita berdiri, kita akan tutup. Marlon akan naikkan pujian. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lagi sama-sama katakan di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terus berdoa setiap saat. Biar kau punya hubungan yang tidak terputus dengan Tuhan. Tuhan pengen dengar suaramu. Dan Tuhan juga mau menuntun langkah hidupanmu melalui Roh Kudus yang ada di dalammu. Dan kau akan mendengar tuntunan Roh Kudus. Waktu engkau tinggal tenang, sabar dan berdoa. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persamaan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang berkati, semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita, sampai ketemu di ibadah kita selanjutnya.